selamat sore rekan-rekan wartawan. Selamat datang Pak Ongki, selamat datang Pak Kuncoro di acara ICIO sore ini. Ide dasar berdirinya ICIO ini adalah saya sudah sekian lama berkecimpung di dunia IT, sering berhubungan dengan banyak pihak, para end user CIO, dari CIO untuk ketemu. Tapi sejauh ini belum ada wadahnya, belum ada tempat untuk bisa saling bertukar pikiran yang lebih independen, yang lebih bebas untuk berdiskusi, dan yang paling utama adalah bisa saling belajar. Nah, tentu saja saya pikir perlu suatu forum yang nanti saya akan kembalikan kepada teman-teman CIO untuk menggerakkan forum ini, tempat bisa bertukar pikiran dari satu industri ke industri yang lain, yang saya kira best practice-nya akan sangat membantu. Ide dasar dari ICIO adalah semacam itu. Oke, role saya di PT Kereta Api Indonesia, selain saya sebagai Direktur IT, saya juga merangkap Direktur Human Resources, Direktur SDM. Satu hal yang paling penting dari kereta api, mereka menginginkan kami, saya sendiri khususnya adalah memastikan bahwa implementasi IT di kereta api itu sesuai dengan business plan-nya PT Kereta Api Indonesia. Karena selama ini kami melihat bahwa IT di Kereta Api Indonesia itu perlu sekali didorong untuk menjadi business enabler. Karena kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan manual atau hal yang konservatif. Nah, saat sekarang ini ternyata IT di kereta api itu cukup bisa membantu lah di bisnis kereta api. Mengenai peran IT mungkin saya bisa tarik sedikit konteksnya ke belakang kalau buat telco ya. Kalau dulu masih anak tiri. Kenapa? Karena sifatnya masih pokoknya semuanya di drive dari network, dari jaringan. Karena kan dulu masih suara dan SMS ya. Jadi kurang dynamic akhirnya. Kurang dynamic, fokusnya sangat-sangat ke cost cutting. Sejak adanya data service, keadaannya sudah mulai jauh berubah. Ya. Di situ terlihat sekali peran IT itu makin besar. Ya. Begitu ada data service, justru network itu hanya menjadi pipa sekarang. Ya. Intelijennya itu malah lari ke IT. Ya. Jadi dalam sekitar 2 tahun terakhir, kita sudah mulai melihat bahwa network dan IT itu sangat converge, nggak bisa lagi dipisahkan. IT menjadi bagian yang sangat penting, sangat integral dari suatu perusahaan telekomunikasi. Dialah yang memasukkan smart element dari pipe-nya itu sendiri. Dialah yang bisa pertama drive monetisasi dari revenue. Yang kedua, drive more aggressive improvement dari sisi cost. Jadi challenge kami yang besar di kereta api ini menyangkut SDM ya. Nah, waktu kami hadir menerapkan IT itu kami harus memastikan bahwa SDM kereta api juga bisa membantu atau mengerti lah atau melek teknologi mengenai IT. Jadi kami perlu waktu untuk sekitar 1-2 tahun untuk memastikan bahwa teman-teman kami, karyawan kami itu perlu merasa bahwa IT itu penting sekali. Bagaimana saya yakin bahwa investasi saya di IT itu resikonya saya manage. Artinya nantinya investasi itu saya bisa dapatkan full return on investment dari investasi tersebut. Resikonya apa aja? Resiko saya misalnya saya invest terlalu cepat. Jadi kalau invest terlalu cepat, uang udah keluar, tapi ternyata revenue nggak masuk. Jadi yang kita harapkan dari solusi IT itu tidak terjadi. Ya misalnya customer-nya belum siap. Ya. Nah, untuk mengatasi resiko di mana misalnya kita invest terlalu cepat, itu berarti saya juga nggak bisa hanya diam di kantor tanpa bicara dengan counterpart saya di sisi bisnis, my business owner. Jadi business owner itu kan customer saya, dan mereka yang paling mengerti apa yang diminta pelanggan, atau mereka yang juga punya sense apakah ini nantinya bisa jadi sesuatu yang bisa dimonetize. Nah, based on that discussion,
Saya bisa tahu, oke, ini teknologi yang paling tepat, mereka punya requirement, saya punya teknologi, kita discuss together, agree, oke, requirement seperti ini, dan we execute. Teknologi 2G, 3G aja sudah memacu bisnis sertifikasi, atau mungkin kata-kata dari CEO-nya langsung sebagai konektor yang akan orang KW. Dia habis waktu ngurusin Jadi ini memang cukup bagus ya. Saya waktu dapat undangan juga surprise juga bahwa inisiatif itu muncul dari rekan-rekan semua ya. Karena selama ini memang boleh dikatakan tidak banyak yang forum seperti ini. Kalau saya lihat CIO Forum memang ini menyakup semua sisi ya, semua lini. Di vendor juga ada, kemudian dari swasta juga ada, dari BUMN kebetulan saya juga ada di sini. Nanti mungkin saya lihat beberapa teman BUMN juga kemarin sempat telepon sama saya setelah saya tahu di sini ya, mereka juga sangat eager lah untuk melihat seberapa cuy CEO Forum itu ya. Jadi memang perannya saya pikir akan besar kalau seandainya misalkan CIO Community ini bisa memberikan nilai lebih ke masyarakat. Misalkan contohnya aja, misalkan kan tadi saya sempat diskusi ada namanya Forum Rektor, bisa melihat tentang pemilu, bisa mengawasi. Nah, kenapa tidak CIO Community juga melakukan hal yang sama tentang KPU? Nah, dilihat juga, jadi ada benefitnya. Jadi tidak hanya sekedar kumpul ya, karena kumpul kan saya yakin kita sering kumpul di beberapa tempat, obat-obatan di luar negeri pun juga ada. Tapi ini yang paling penting mungkin yang didambakan masyarakat. Karena selama ini seluruh masyarakat Indonesia itu melek teknologi. Nah itu yang paling penting Pak. Jadi salah satu bentuk di mana saya juga bisa manage risiko adalah saya bisa dapatkan informasi yang lebih besar ya, lebih banyak mengenai solusi-solusi apa yang paling tepat. Nah, saya cari informasi kemana? Saya bisa cari ke vendor, dan tentunya dia bisa kasih sesuatu yang paling cocok untuk interest dia. Atau saya bisa juga cek ke my peers, ya. Rekan-rekan saya yang pernah udah melalui proses tersebut dan sudah mungkin mengimplementasikan di beberapa tempat dan juga sudah tahu hasilnya seperti apa. Jadi itu bisa jadikan benchmark buat saya. Nah tentunya dengan adanya satu wadah seperti komunitas CIO Community seperti ini, saya bisa punya wadah di mana saya dengan gampang, mungkin bukan harus telepon satu-satu, bisa langsung share di satu forum, dan tentunya dengan spirit yang baik dari peers di dalam CIO Community itu, semuanya tentunya pengen share, memberikan yang terbaik, dan mudah-mudahan saya dengan mendapatkan informasi tersebut bisa bikin keputusan yang lebih baik lagi, sehingga resiko itu bisa termanage, resiko investasi tersebut.